Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ai Febrianti dengan NIM 25030730037 yang di sini akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai bagaimana cara mengubah data mentah menjadi insight signifikan dengan SPSS guna melengkapi tugas UAS mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Supahar, MSI. Nah, di sini saya mengambil data mengenai pengaruh jenis musik, intensitas cahaya, dan suhu ruangan terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Nah, dapat dilihat untuk awalan apa yang dapat membentuk konsentrasi belajar. Perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh satu faktor tunggal. Konsentrasi belajar mahasiswa adalah hasil dari tabrakan berbagai elemen lingkungan yang terjadi secara bersamaan. Nah, dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Di sini saya mengambil variabel yaitu jenis musik, intensitas cahaya, dan suhu ruangan. Bagaimana kita membuktikan interaksi kompleks antara jenis musik, intensitas cahaya, dan suhu ruangan secara objektif? Nah, kita membutuhkan mesin pemroses data yang tepat, yaitu kita akan menggunakan three-way ANOVA. Oke, di sini terdapat 4 step yang akan saya gunakan untuk menganalisis data yang sudah saya siapkan. Yang pertama yaitu eksplorasi, saya menggunakan statistik deskriptif guna mengetahui median, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua yaitu verifikasi, yaitu uji asumsi, normalitas dan homogenitas. Yang ketiga yaitu eksekusi menggunakan three-way ANOVA. Dan yang terakhir adalah dekode dengan interpretasi output, itu menggunakan post hoc, Tukey, and effect size. Oke, mungkin langsung saja kita ke datanya. Nah, berikut merupakan data yang saya gunakan, yaitu pengaruh jenis musik, intensitas cahaya, dan suhu ruangan terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Di sini terdapat 81 data, dan data tersebut sudah saya bagi untuk kode-kodenya. Dari jenis musik yaitu terdapat 3, klasik, lofi, dan tanpa musik. Lalu untuk kodenya juga sudah saya bagi dengan nomornya 1, 2, dan 3. 1 untuk klasik, 2 untuk lofi, dan 3 tanpa musik. Lalu terdapat data intensitas cahaya. Di sini untuk kodenya, 1 itu untuk yang 200 lux, yang 2 itu 500 lux, dan yang 3 yaitu 1000 lux. Nah, lalu yang suhu ruangan ini kode 1 untuk 18 derajat Celcius, kode 2 untuk 24 derajat Celcius, dan kode 3 adalah 30 derajat Celcius. Dan yang paling kanan merupakan data konsentrasi dari mahasiswanya. Langsung saja kita masuk ke tutorial yang pertama, yaitu mencari deskriptif statistiknya. Untuk selanjutnya yaitu langsung saja data tersebut kita tersalin semua data. Dalam keterangan data ini itu sudah saya bagi untuk pembagian jenis musiknya, lalu kodenya juga sudah saya bagi, serta semua sudah terbagi. Nah, setelah itu kita masukkan ke SPSS. Name dari variabel tersebut akan kita namai. Udah saya bagi, tinggal salin, lalu kita masukkan ke SPSS. Oke, sudah.
Lalu untuk selanjutnya kita akan menambahkan value labels. Pertama yaitu kita akan menambahkan pada kode musik. Nah, di sini untuk value 1 kita isikan dengan klasik. Yang kedua yaitu lofi dan yang ketiga yaitu tanpa musik. Selanjutnya kita juga akan menambahkan value labels pada kode cahaya. Di sini yaitu untuk value 1 kita masukkan 200 lux. Lalu untuk yang kedua, value 2 yaitu 500 lux dan yang ketiga, value 3 adalah 1000 lux. Kita klik OK, lalu kita lanjut ke kode suhu, di mana sini juga terdapat 3 value. Yang pertama yaitu value 1 dengan 18 derajat Celcius. Lalu untuk yang value 2 yaitu 24 derajat Celcius, dan yang ketiga adalah 30 derajat Celcius. Oke, kita kembali lagi ke data. Yang pertama yaitu kita akan mencari statistik deskriptifnya, di mana kita dapat melakukannya dengan mencari, yang pertama itu kita pencet analyze. Di analyze lalu kita pilih yang deskriptif statistik, lalu kita lanjut ke explore. Oke, lalu setelah itu kita masukkan skor konsentrasi ke dependent list. Setelah itu kita masukkan kode musik, kode cahaya, dan kode suhu ke faktor list. Lalu kita pencet tombol statistik. Setelah itu kita centang bagian deskriptif, lalu kalau setelah sudah kita continue. Lalu kita pilih plots. Kita centang bagian histogram dan normality plots with test. Setelah itu kita klik continue. Lalu oke. Setelah itu maka akan muncul data dari statistik deskriptif tersebut seperti mean, lalu ada maksimum minimum, dan ada median dari masing-masing kode musik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menguji normalitas yang dapat kita ketahui dari test of normality. Nah, di sini dapat diketahui bahwa signifikan jika lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi secara normal. Dapat kita lihat signifikan yang sudah terlihat. Dari signifikan yang terlihat yaitu ada 0,215, 0,875, dan 0,746. Dan dari data tersebut dapat diketahui dan dapat disimpulkan bahwa dari signifikan tersebut lebih dari 0,05 dan dapat dikatakan data berdistribusi secara normal. Untuk selanjutnya kita akan cari mengenai uji homogenitas varian. Di sini karena saya juga akan mencari
atau menjalankan three-way ANOVA. Jadi sekalian kita akan melakukan pada three-way ANOVA. Nah, di sini kita akan ketik ke analyze, lalu ke general linear model, setelahnya yaitu univariate. Nah, di sini kita memasukkan skor konsentrasi ke dependent list karena skor konsentrasi merupakan dependent variable. Nah, setelah itu kode musik, kode cahaya, dan kode suhu kita masukkan ke fixed factor. Setelah sudah, kita akan klik model. Pada model ini kita pilih full factorial. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita pilih pada option. Lalu kita centang bagian descriptive statistic, estimate of effect size, dan homogeneity test, serta observed power. Jika sudah, maka kita akan klik continue. Setelah itu kita beralih ke post hoc. Di sini kita akan memasukkan kode musik, kode cahaya, dan kode suhu ke kotak kanan. Lalu langsung saja kita pindahkan satu persatu. Setelah itu kita akan centang bagian 2K dan atau Bonferroni. Kita centang pada 2K dan Bonferroni. Oke, jika sudah, maka setelah itu kita klik continue. Lalu kita masuk ke plot. Di sini untuk horizontal axis kita masukkan kode musik, lalu spread lines kita masukkan kode cahaya, dan spread plots kita masukkan kode suhu. Kita masukkan satu-satu. Oke, setelah itu kita klik add, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul output three-way ANOVA. Dari output tersebut dapat dilihat bahwa terdapat between subject factors, descriptive statistik, dan lain-lain yang secara lengkap. Lalu dapat kita lihat di sini kita akan membaca bagian uji homogenitas varian. Kita dapat lihat di 11 test of equality of error variance. Nah, di sini dapat diketahui jika data tersebut variannya homogen, maka signifikan lebih besar dari 0,05. Sedangkan data tidak homogen dapat diketahui jika signifikan itu lebih kecil atau sama dengan 0,05. Dapat kita lihat di bagian kanan ini signifikan dapat dibaca 0,017. Dapat diketahui pada based on mean atau rata-rata, data tersebut tidak homogen. Lalu untuk yang based on nilai tengah dapat diketahui 0,847, maka data tersebut lebih dari 0,05 dan dapat dikatakan homogen. Di based on median and with adjust depth ini juga dapat diketahui bahwa hal tersebut juga homogen. Lalu yang terakhir based on treatment
pemean 0,026 yang dapat dibaca signifikan tersebut kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak homogen. Dapat dilihat, tabel ini menunjukkan pengaruh masing-masing faktor terhadap skor konsentrasi. Fokus pada kolom F dan 6. Di sini dapat diketahui signifikan jika lebih kecil dari 0,05, maka hal tersebut berpengaruh sangat signifikan. Sedangkan jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan. Dari hasil bacaan, kode musik signifikannya lebih kecil dari 0,001, maka kesimpulannya berpengaruh signifikan. Lalu untuk kode cahaya juga berpengaruh signifikan, dan kode suhu berpengaruh signifikan. Sedangkan musik dengan cahaya diketahui 0,541 yang tandanya, maka kesimpulannya adalah tidak signifikan. Musik dengan suhu juga sama, tidak signifikan. Cahaya dengan suhu juga tidak signifikan, serta musik dengan cahaya dengan suhu juga tidak signifikan. Kesimpulannya, efek utama pada musik, cahaya, dan suhu masing-masing secara mandiri berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar, dan efek interaksinya tidak signifikan, artinya pengaruh satu faktor tidak bergantung pada faktor lain. Dan R kuadratnya sama dengan 0,765 yang dikatakan model menjelaskan 76,5% variasi skor konsentrasi tergolong kuat. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan serta saya demonstrasikan untuk pada tugas statistika kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.